Perkenalkan, nama saya Yuni Hartati dengan NIM 2210111029. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Resmita dari matkul Public Speaking. Di sini saya akan menjelaskan buku atau bercerita tentang buku Slow Living. Hidup adalah bukan pelarian, tetapi sebuah perjalanan. Slow Living adalah salah satu karya dari Sabrina Ara, seorang penulis buku bestseller. Sebelum menjadi seorang penulis, ia aktif sebagai pegiat literasi di Yogyakarta. Pengalaman sebagai pegiat literasi itulah yang menjadi bekal dan tabungan mengetahui untuk menjadi penulis ulung. Buku Slow Living yang ditulis oleh Sabrina Ara ini cocok sekali untuk kita yang merasa masih banyak atau belumnya, entah itu belum lulus kuliah, belum mendapat pekerjaan, belum menikah, belum mempunyai keturunan, belum punya hunian, dan masih banyak belum lainnya. Kebanyakan orang saat ini sangat mengklasifikasikan kesibukan, menganggap bahwa semakin sibuk maka artinya semakin produktif, sehingga semakin cepat mereka menghasilkan apa yang mereka mau. Padahal nyatanya sibuk dan produktif adalah dua hal yang berbeda. Sibuk berfokus pada kuantitas kegiatan, sedangkan produktif adalah tentang kualitas dan kegiatan. Dan saat ini orang-orang lebih suka mengajar kuantitas mengesampingkan kualitas, walaupun sibuk tidak terlalu membawa dampak untuk buruk pada manusia. Namun kesibukan seringkali membuat kita berlari tergesa-gesa hingga lupa menikmati hidup. Padahal keputusan untuk sibuk atau tidak ada pada diri kita masing-masing. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ada 5 cara agar tetap produktif tanpa harus sibuk. Sabrina mengatakan, jangan menyiksa, sayangilah dirimu karena bergerak cepat di lintasan yang tidak cocok untukmu justru berbahaya. Buku Slow Living terdiri dari 8 bab utama. 8 bab tersebut diurutkan melalui dari zaman yang terobsesi pada kecepatan, pentingnya slow living, lebih dekat dengan gaya hidup lambat, belajar menerima dan mencintai takdir, tak mengapa jika masih banyak belumnya, jangan menyerah tahap demi tahap, dan yang terakhir yaitu melambat adalah pilihan present. Setiap bab berisi dengan banyak motivasi dan cara tentang pengendalian diri. Pada bab pertama buku ini, zaman yang terobsesi pada kecepatan, peradaban yang serba cepat, terkadang bukanlah hidup yang ramah bagi sebagian orang. Ketika rasa takut pada ketertinggalan diam-diam dan mendera diri, kita memilih lebih cepat lagi. Kita berlari hingga menyadari jika kesibukan dan dijalani telah menelan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan, dan segala yang dimiliki. Dalam bab ini kita dapat tahu bahwa kita hidup di zaman yang terobsesi dan akan kecepatan. Semakin cepat seringkali dianggap lebih baik, padahal untuk setiap produktif tidak perlu harus sibuk. Pada bab kedua buku ini, mengapa slow living penting, Sabrina mengatakan gagasan bahwa semua orang pasti ingin hidup bahagia. Hanya saja dampak untuk hidup bahagia terkadang sengaja kita abaikan demi mengejar sebuah ambisi. Peradaban yang serba cepat memang tidak bisa kita hentikan. Namun, itu bukan berarti kita harus mengikuti arus hidup yang selalu merayakan kecepatan. Ketika kita kewalahan dengan gaya hidup yang membuat kita terus berlari, kita mempunyai pilihan untuk tetap hidup dengan kecepatan yang manusiawi, kecepatan yang ramah untuk diri sendiri, yang tentu saja tidak ditentukan dengan standar orang lain. Kemudian pada bab ketiga, yaitu lebih dekat dengan gaya hidup yang melambat. Kita seringkali merasa berkewajiban untuk mengejar segala pencapaian, entah karir, materi, dan ataupun status sosial. Ini membuat kita terus berlari melawan apa saja yang penting dan mengabaikan apa yang benar-benar kita butuhkan. Bukanlah hidup semacam ini cukup melelahkan demi sebuah label kesuksesan. Kita justru
Jadi orang yang miskin punya kesehatan terganggu dan kebayang tidak menentu. Jadi berhentilah membebani diri dengan target-target yang berat hanya untuk mencapai label kesuksesan yang diukur dari tingginya status sosial dan jumlah penghasilan. Pada bab keempat yaitu belajar menerima dan mencintai takdir. Pada dasarnya hidup manusia bukanlah semata susunan kisah manis dan romantis. Kadang kala kita juga bisa menghindari dari garis kesedihan yang mengundang tangis pada kita yang berusaha maksimal mengerjakan sesuatu tapi hasil maksimal terduga. Itulah yang dinamakan takdir. Tak seorang pun bisa meramalkan takdir sebelum terjadi. Sebagaimana kejutan, takdir bisa hadir secara tiba-tiba dan konsekuensi kita sebagai manusia akan menerimanya. 5. Yaitu tak mengapa jika masih banyak belumnya. Terkadang hidup berjalan tak sesuai dengan harapan. Masih banyak belum yang perlu dijalani. Belum lulus, belum bahagia, belum sempurna, belum sukses, dan belum lain sebagainya. Karena merasa masih tertinggal jauh, kita jadi kurang bahagia dan merasa tidak sempurna. Padahal tidak apa-apa jika masih banyak belumnya, karena yang belum tercapai saat ini bukan berarti tidak akan sampai pada tujuan. Tugas kita hanya berusaha. Hal-hal yang masih belum tercapai mungkin ditakdirkan untuk jadi pelajaran. Pada bab ke-6 yaitu jangan menyerah, kita hanya butuh jeda. Bagaimana jadinya bila sebuah kalimat tidak memiliki spasi di antara susunan katanya? Bukanlah akan sulit dinikmati. Begitupun hari-hari kita bila tanpa jeda, hanya tersusun atas barisan agenda yang menyambung hingga menghabiskan waktu. Sepasti adalah jarak antara dua kata dan jarak dalam hidup kita yang sibuk ibarat spasi di antara barisan agenda. Kita akan butuh keduanya untuk menyusun cerita yang bermakna. Bila tidak, bukan hanya orang lain yang akan sulit membaca ceritanya, tetapi kita pun tidak bisa menikmati. Dan cerita tidak bisa dinikmati biasanya lebih mudah membuat bosan dan lelah. Jika sudah terlalu lelah, bukanlah yang kita butuhkan adalah jeda. Pada bab 7 tetap tahap demi tahap. Keunikan kita yang banyak, terkadang banyak yang mudah dipadamkan. Apabila jika kita 1-2 hari, keinginan tersebut telah berubah menjadi target yang besar yang sedang diperjuangkan. Hidup nyatanya memang butuh tujuan yang jelas supaya bisa menentukan prioritas. Hanya saja, mencapai target besar dalam satu langkah itulah tidak mudah dilakukan. Kamu perlu memecah target besarmu ke dalam target-target yang lebih kecil, lalu mencapai secara setahap dengan cara bertahap, pencapaian kecil dan mencapai yang perlu keseluruhan target. Pada bab ke-8, yang terakhir, melambat adalah pilihan prestisius. Tidak selamanya usaha-usaha ambisius akan terakhir bagus. Namun yang pasti, mesin dalam tubuhmu akan mudah panas oleh tindakan-tindakan ambisius. Karena itulah, apabila kembali kendalimu, jangan biarkan ambisi mengendalikanmu. Jadi lebih santai dalam arus hidup yang selalu harus, terkadang justru lebih prestisius dari yang menjadi ambisius. Sebab kenyataannya hidup santai bukanlah warisan tetapi pilihan, dan tidak semua orang berani untuk memilih hidup santai dan meredupkan gejolak batin yang ingin memiliki segalanya dengan segera. Dan di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari buku yang saya baca. Salah satunya yaitu kelebihan dari buku ini, penulis dikemas secara sistematis, dimulai dengan pemahaman peradaban zaman yang menuntut kita bergerak cepat, produktif, dan tanpa sibuk. Mengapa slow living itu penting? Mengenal konsep gerakan lambat, menerima takdir, menikmati momen setiap saat, hingga pilihan hidup yang prestisius. Dalam buku ini, menerima takdir, menikmati momen setiap saat, hingga pilihan hidup yang prestisius, memberikan cara-cara yang bisa dicoba agar bisa menjalani hidup yang positif dan produktif. Selain itu, pembaca bisa mengisi lembaran maupun latihan self-talk yang sudah disiapkan penulis pada bab tertentu. Beberapa kutipan bijak yang disajikan dapat mendorong kita
untuk merenungkan kembali bagaimana hidup yang sudah kita jalani. Buku ini menyampaikan kata-kata yang mudah dipahami, disertai poin-poin yang lebih rinci. Penulis gaya bahasa yang ringan menjadi salah satu kelebihan buku ini, cocok dibaca remaja ataupun anak-anak sekalipun. Nyatanya, hidup cepat belum tentu tepat untuk menjadi orang. Kita tak perlu mengambil kecepatan yang sama dengan orang lain karena kemampuan masing-masing orang itu berbeda. Kemudian di sini ada kekurangan isi buku. Kekurangan dari buku ini adalah adanya beberapa bahasa yang kurang mudah dipahami. Beberapa bahasa seperti teratur, terkadang menggunakan bahasa yang baku namun terkadang juga menggunakan bahasa yang tidak baku. Penataan bahasa yang terkadang kurang cocok di beberapa bagiannya, seperti pemasukan bahasa gaul di tengah penyampaian bahasa yang baku, memasukkan quote di tengah pembahasan yang terkadang kurang efisien, serta font penulisan yang beragam terkadang kurang terlihat rapi. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari buku yang saya baca, yaitu Slow Living adalah salah satu karya dari Sabrina Ara, seorang penulis buku bestseller sebelum menjadi seorang penulis yang aktif sebagai pegiat literasi di Yogyakarta. Pengalaman sebagai pegiat literasi itulah yang menjadi bekal dan tabungan pengetahuan untuk menjadi penulis ulung. Buku Slow Living yang ditulis oleh Sabrina Ara ini cukup sekali untuk kita yang merasa masih banyak belumnya, entah itu belum lulus kuliah, belum mendapat pekerjaan, belum menikah, belum punya keturunan, belum punya hunian, dan masih banyak yang belum lainnya. Pembahasan peradaban zaman yang menuntut kita bergerak cepat, produktif tanpa sibuk, mengapa slow living itu penting, mengenal konsep gerakan lambat, menerima takdir, menikmati momen setiap hari, hingga pilihan hidup yang prestisius. Sekian buku yang bisa saya bahas di tugas kali ini. Terima kasih. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.